Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah analisis data multivarian akan menjelaskan analisis kami dari studi kasus 10, 11, dan 12. Jadi anggota kelompok kami ada Ignatius Rafael, ada Anissa, ada Nadia Amalia Putri, dan Muhammad Naufal Lutfi. Nah, masuk ke studi kasus yang yang 10. Jadi studi kasus 10 ini menganalisis data SEM untuk tahap uji asumsi pra-analisis. Nah, di situ tuh ada missing data, outliers, dan multikoliniaritas dalam analisis SEM ini terkait data dari kepuasan konsumen. Jadi di sini ada dua studi kasus. Jadi yang pertama ini ada studi kasus 1 yang membahas dari missing data. Jadi di sini ada gambar hasil dari pre-processing data dari WAR PLS. Nah, di sini pada gambar di samping itu menunjukkan hasil dari SEM PLS. Nah, hasil ini menunjukkan terdapat missing value atau missing data pada data sebesar 4%. Di mana pada indikator SPM1. Nah, karena jumlah missing value-nya ini masih dalam batas wajar, karena batasnya itu ada 5%, maka data missing value-nya akan otomatis diganti dengan nilai rata-rata pada indikator SPM1. Nah, next. Nah, masih di kasus yang pertama, terus tuh di sini ada outlier. Nah, karena tadi sudah kita melakukan missing data, di sini ada outlier. Nah, dari data yang hasil data tadi itu dapat dilakukan pengecekan nilai outlier. Nah, nilai outlier ini adalah nilai yang berbeda atau nilai ekstrim yang terdapat pada data. Misalnya minus 4 sampai 4. Karena tadi sudah dilakukan missing value, ternyata tuh masih ada nilai ekstrim gitu yang di luar dari minus 4 sampai 4. Nah, pada data itu terdapat nilai outliernya di kolom aset itu sebesar 5,498 dan 5617 di kolom ROE. Nah, yang berada di luar batas yang sudah ditentukan. Terus tuh di sini ada masih di kasus 1 yaitu multikoliniaritas. Nah, di sini ada hasil dari model fit and quality index. Nah, jadi kita lihat di sini tuh di average block FIF atau AFIF-nya. Di sini tuh dari output di atas itu menghasilkan indikator model fit telah terpenuhi dengan average path koefisiennya itu 0,344 dan average R square-nya itu 0,390. Nah, dari keduanya itu dari keduanya signifikan karena p-value-nya itu masih di bawah kurang dari 0,0001, menunjukkan hubungan moderatnya antar variabel laten dan indikatornya. Nah, AFIF sendiri itu masih di bawah nilainya gitu loh. Nah, nilainya di sini adalah 1,379, sedangkan tuh masih di bawah jika di bawah 5 dan idealnya itu 3,3. Nah, menunjukkan multikoliniaritas rendah sehingga itu tidak ada masalah serius dalam estimasi parameter model. Nah, yang di sini ada dari pengujian SMPLS dengan output terpenting adalah hasil dari pengujian full collinearity-nya. Nah, full collinearity FIF-nya ini menguji collinearitas secara lengkap, yaitu meliputi collinearitas vertikal lateral. Output di atas menunjukkan bahwa kedua tipe collinearitas tersebut itu tidak terjadi karena nilai full collinearity FIF-nya itu masih di bawah batasan 3,3. Jadi dari inovasi kerja SPM sampai SPM sampai X inovasinya itu masih di bawah 3,3, kan idealnya tadi 3,3 seperti itu. Nah, masuk di studi kasus 2. Kasus 2 ini masih di menganalisis data SEM. Nah, di sini kasus 2 itu kita itu ngecek missing data lagi. Nah, dari hasil output sum WAR PLS-nya itu gambar di sampingnya menunjukkan terdapat missing value-nya. Tadi kan 1. Nah, di sini tuh ada 3. Jadi yang pertama itu ada di OC3 sebesar 0,33%, terus tuh di AC3 sebesar 0,67% dan di JS2 itu sebesar 0,33%. Nah, telah diperbaiki menggunakan metode arithmetic mean imputation karena jumlah missing value-nya masih dalam batas wajar.
di bawah batas wajar MPLS-nya itu 5%, maka data missing value-nya itu kan akan otomatis diganti dengan rata-rata pada indikator-indikator yang ada kayak gitu. Nah, terus yang kedua, kasus 2 ini ada outlier lagi. Nah, pada hasilnya tadi itu karena sudah di missing value kan, nah datanya itu tidak terdapat nilai outlier gitu, karena mereka dari hasil datanya itu masih di bawah -4 sampai 4. Nah, masuk di multikolenialitas. Nah, model penelitian valid dan hasilnya itu model penelitian valid dan reliable dengan R square-nya 55,5%, signifikan signifikan p-value-nya itu di bawah 0,001 dan hubungan moderatnya itu ada 0,352, tidak ada masalah multikolonialitas dan AFIF-nya itu 1,939. AFIF-nya itu 2,577 dan kesesuaian modelnya itu baik. Nah, semua indikator teknis itu optimal dan menunjukkan model ini sesuai dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Terus tuh ada di pengujian SEM PLS dengan output terpenting adalah hasil pengujian full collinearity FIF yang menunjukkan koliniaritas secara lengkap, yaitu meliputi koliniaritas vertikal dan lateral. Output di atas menunjukkan bahwa kedua tipe koliniaritas tersebut tidak terjadi karena nilai collinear FIF-nya masih di bawah batas 3,3. Jadi dilihat dari EP, AC, JS dan OC dan SI-nya masih di bawah 3,3 seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, studi kasus 11. Jadi pada studi kasus 11 kita menganalisis data SEM untuk tahap model pengukuran atau outer model dalam analisis SEM validitas dan reliabilitas terkait data kepuasan konsumen kasus 1 dan 2. Nah, pada kasus 1, langkah pertama kita akan mengecek validitas konstruk atau konvergen dan diskriminannya. Jadi, validitas konvergen itu mengukur sejauh mana indikator-indikator yang seharusnya mengukur konstruk yang sama benar-benar berkumpul atau konvergen pada konstruk tersebut. Jadi, pada output tabel di samping, sebagian besar indikator memiliki outer loading yang tinggi di atas 0,7, yang menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut umum memiliki hubungan yang kuat dengan konstruk latennya. Ini merupakan indikasi yang baik untuk validitas konvergennya. Nah, untuk output nilai signifikannya, dari semua indikator memiliki nilai p-value yang sangat kecil, yaitu di bawah 0,05, yang berarti hubungan antara indikator dan konstruknya signifikan secara statistik. Ini memperkuat bukti validitas konvergennya. Selanjutnya, itu ada tabel variance extract. Jadi output pada tabel menunjukkan proporsi varians suatu konstruk yang dijelaskan oleh indikator-indikatornya. Nilai average variance extract atau F pada tabel menunjukkan nilai 0,725 untuk indikator inovasi, nilai 0,739 untuk indikator kinerja, dan nilai 0,748 untuk indikator SPM. Nilai ini lebih besar dari 0,5, artinya mengindikasi validitas konvergen yang baik. Selanjutnya, pada tabel correlation among, kita fokus pada nilai yang di kotak merah, karena semua nilai korelasi antar konstruk lebih kecil dari akar kuadrat F atau nilai yang ada di dalam kolom merah masing-masing konstruk, maka dapat disimpulkan bahwa validitas diskriminan terpenuhi. Artinya ketiga konstruk ini cukup berbeda satu sama lain dan tidak terlalu berkorelasi tinggi. Selanjutnya, kita akan mengecek reliabilitas atau Cronbach alpha dan composite reliability-nya. Nah, nilai composite reliability yang tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur suatu konstruk saling konsisten dan reliable. Nah, untuk nilai Cronbach alpha berkisar antara 0 hingga 1, semakin tinggi nilai
Combat alpha semakin tinggi reliabilitas internal skala. Jadi pada nilai yang dihasilkan dari composite reliability dan combat alpha lebih besar dari 0,7, atau semua variabel atau konstruk yang diukur memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Artinya pertanyaan-pertanyaan atau item yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel tersebut saling berkaitan erat dan konsisten dalam mengukur konsep yang sama. Dengan kata lain, hasil pengukuran yang diperoleh dapat diandalkan dan dipercaya. Oke, selanjutnya yaitu studi kasus 11 yang dimana menganalisis data SEM untuk tahap model pengukuran outer model dalam analisis SEM validitas dan reliabilitas terhadap konsumen kasus 1 dan 2. Jadi di sini ada kasus 2 dalam validitas konstruk konvergen dan diskriminan. Jadi di sini ada output dari hasil data yang sudah diolah dalam aplikasi web PLS. Nah, jadi output pada tabel menunjukkan proporsi varian suatu konstruk yang dijelaskan oleh indikator-indikatornya. Nah, jadi nilai average variance extract AVE-nya pada tabel ini menunjukkan sebesar nilai 0,563 untuk indikator EP, terus nilai 0,514 untuk indikator OC, terus nilai 0,638 untuk indikator AC, dan nilai 0,540 untuk indikator JS, serta nilai 0,656 untuk indikator SI. Nah, jadi nilai ini pada keseluruhan variabel yang diuji itu melebihi atau lebih besar dari 0,5, yang artinya mengidentifikasi bahwa validitas konvergen itu yang baik, konvergen yang baik. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada output correlation on device with of AVES. Jadi di sini menunjukkan hasil nilai korelasi antar konstruk lebih kecil daripada akar kuadrat AVE, nilai yang ada dalam kolom merah atau kotak merah yang ada pada gambar tabel di atas. Masing-masing konstruk, maka dapat disimpulkan bahwa validitas diskriminan terpenuhi, artinya EP, OC, AC, JS, dan SI ini cukup berbeda dari satu sama lain dan tidak terlalu berkorelasi tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada reliabilitas, convert alpha, dan composable reliability. Jadi kita sudah masuk ke tahap reliability. Nah, jadi di sini ada hasil output dari table reliability yang dimana nilai yang dihasilkan dari composite reliability dan convert alpha lebih besar dari 0,7 atau semua variabel atau konstruk yang diukur memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Artinya, pertanyaan-pertanyaan atau item yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel tersebut saling berkaitan erat dan konsisten dalam mengukur konsep yang sama. Dengan kata lain, hasil pengukuran yang diperoleh dapat diandalkan dan dipercaya. Dapat dilihat dari tabel yang dikotaki merah di sebelah sini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tugas 12 ADM, yaitu menganalisis data SIM untuk tahap model struktural inner model dalam analisis SIM terkait data kepuasan konsumen pada kasus 2. Yang pertama kita akan masuk ke analisis kesesuaian model fit. Jadi ini adalah sebuah datanya dan interpretasinya itu yaitu output model fit quality indices menampilkan hasil 3 indikator fit itu average pad, coefficient atau APC yaitu 0,81 yang ini. Dan selanjutnya itu ada average R square atau ARS yaitu 0,6 yaitu 0,568 yaitu yang ini. Dan average variance inflation faktornya yaitu
2577. Oke, selanjutnya itu nilai P diberikan untuk indikator APC dan ARS yang dihitung dengan estimasi resampling dan Bonferroni like correlance. Nilai untuk APC dan ARS harus lebih kecil dari 0,05. Artinya berarti signifikan. Selain itu AVF sebagai indikator multikonditionalitas harus lebih kecil dari 5. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke analisis model struktural berdasarkan hipotesis. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah sebuah hasil datanya atau data visualisasinya dengan interpretasi berdasarkan hasil analisis seluruh jalur dalam model menunjukkan hubungan yang signifikan dengan p-value lebih kecil 0,01 yang mengindikasikan tingkat kepercayaan lebih dari 99%. Pedoman interpretasi convince jalur dan sebagai berikut itu 0,67 dianggap kuat, 0,33 moderat, dan 0,19 dianggap lemah. Jalur dengan pengaruh paling kuat terlihat pada hubungan OC dan SI dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,60, dan selain itu variabel SI memiliki nilai R kuadrat itu tertinggi sebesar 0,65 yang menunjukkan bahwa 65% variasi pada variabel tersebut dapat dijelaskan oleh model. Hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel, dan model juga mencakup hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel yang semakin memperkuat validaritasnya. Dan secara keseluruhan, model ini efektif dalam menggambarkan hubungan yang signifikan dan relevan antara variabel yang diuji. Selanjutnya kita masuk ke nilai beta confidence dan nilai indikasi signifikasi. Oke. Jadi dari kedua gambar ini, dari kedua gambar nilai beta confidence dan nilai signifikasi, kita akan menganalisis dengan diagram confidence jalur pada nilai P yang menunjukkan bahwa hubungan dianggap signifikan jika P lebih kecil daripada 0,05 yang mencerminkan tingkat kepercayaan 95%. Dan berikut adalah pengujian hipotesisnya. H1, EP memiliki hubungan positif dalam kurung 0,536 dan signifikan terhadap JS dalam kurung P lebih kecil dari 0,001 sehingga H1 diterima karena menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Dan H2 EP memiliki hubungan positif dalam kurung 0,355 dan signifikan terhadap OC dalam kurung P lebih kecil 0,001 sehingga H2 diterima dengan pengaruh positif dan signifikan. H3 AC memiliki hubungan positif dalam kurung 0,284 dan signifikan terhadap JS dalam kurung P lebih kecil dari 0,001 sehingga H3 diterima dengan pengaruh positif dan signifikan. H4 yaitu AC memiliki hubungan positif dalam kurung 0,220 dan signifikan terhadap OC yang lebih kecil dari P yaitu 0,001 sehingga H4 diterima dengan pengaruh positif yang signifikan. Dan H5 JS memiliki hubungan positif dalam kurung 0,172 dan signifikan terhadap OC dalam kurung P sama dengan 0,001 sehingga H5 diterima karena pengaruh positifnya dan signifikan. H6 JS memiliki hubungan positif 0,20297 dan signifikan terhadap SI P lebih kecil dari 001 sehingga H6 diterima dengan pengaruh positif dan signifikan. H7
OC memiliki hubungan positif 0,598 dan signifikan terhadap SI dalam kurung P lebih kecil dari 0,01 sehingga H7 diterima karena pengaruhnya positif dan signifikan. Selanjutnya, kita masuk ke nilai konvensi determinasi R2. Dari gambar di sebelah kiri atas ini kita dapat melihat bahwa R square ditandai dengan OC 0,449 dan JS 0,5710 dan SI 0,686. Dengan interpretasi EP atau Implied Performance, nilai R itu tidak tercantum atau kosong. Untuk nilai variabel ini, hal ini mengindikasikan bahwa EP merupakan variabel independen dan tidak diprediksi oleh variabel lain dalam model. OC Organizational Commitment, yaitu nilai R kuadrat sebesar 0,449 menunjukkan bahwa 44,9% variasi pada OC dijelaskan oleh variabel lain dalam model. Berdasarkan kategori evaluasi, R kuadrat itu lebih kecil atau sama dengan 0,70 lebih kuat, dan pada keduanya itu 0,45 moderat dan 0,25 ini lemah, dan nilai ini termasuk dalam kategori moderat. Dan pada AC atau effective commitment, yaitu nilai R tidak tercantum menunjukkan bahwa AC merupakan variabel independen yang tidak diprediksi oleh variabel lainnya. Dan sementara itu dari JS atau job satisfaction, yaitu nilai R kuadrat sebesar 0,570 menunjukkan bahwa 57% variasi pada JS dan dijelaskan oleh variabel lain dalam model. Nilai ini termasuk dalam kategori kuat. Dan terakhir itu ada SI atau strategic implementation, nilai R kuadrat itu sebesar 0,686 yang menunjukkan bahwa 68,6% variasi pada SI dapat dijelaskan oleh variabel lain dalam model. Ini menunjukkan kontribusi prediktif yang sangat baik dan termasuk kategori kuat. Dan maka dari itu kesimpulannya adalah model ini secara keseluruhan memiliki kemampuan yang baik untuk menjelaskan variabel-variabel independen, terutama untuk JS dan SI yang memiliki nilai R kuadrat dalam kategori kuat. Nilai R kuadrat pada variabel OC berada di kategori moderat, sehingga masih ada ruang untuk meningkatkan prediksi model terhadap variabel ini. Variabel EP dan AC berfungsi sebagai prediktor dalam model, sehingga tidak memiliki nilai R kuadrat karena tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke nilai effect size dengan sebuah gambar seperti di atas ini. Dengan analisis, nilai effect size digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model. Nilai ini dikategorikan menjadi 3 tingkat, yaitu lemah atau dalam kurung 0,02, sedang 0,15, dan besar dalam kurung 0,35. Berikut ini adalah interpretasi hasilnya. AP ke AC itu memiliki nilai F sebesar 0,388 menunjukkan bahwa EP memberikan pengaruh besar terhadap AC. Dan kedua itu ada AC ke JS itu memiliki nilai F sebesar 0,182 yang menunjukkan bahwa AC memberikan pengaruh sedang terhadap JS. Dan selanjutnya itu adalah OC ke AP itu memiliki nilai F sebesar 0,223 menunjukkan bahwa OC memberikan pengaruh sedang terhadap AP. Dan JS ke OC memiliki F sebesar 0,126 menunjukkan bahwa JS memberikan pengaruh kecil terhadap OC. Dan OC ke JS memiliki nilai F sebesar 0,100 yang menunjukkan bahwa OC memberikan pengaruh kecil terhadap JS. Dan selanjutnya itu ada OC ke SI memiliki nilai F sebesar 0,459 menunjukkan OC memberikan pengaruh terhadap SI. Dan terakhir itu ada JS ke SI memiliki nilai F sebesar 0,188 menunjukkan bahwa JS memberikan pengaruh sedang terhadap SI. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.